Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Salam-salam hai saudaraku, semoga Allah merahmatimu. Salam-salam wahai semua, semoga hidup jadi bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Salawat serta salam selalu terlimpah curahkan kepada Sang Kekasih Allah, berpangkat Rasulullah, bertitel Habibullah, putra Abdullah, dan buah hatinya Aminah. Siapa beliau? Yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana, Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'atnya, juga kita semua selaku umatnya. Yang saya hormati Dewan Juri dan panitia-panitia lomba yang semangatnya luar biasa, dan pemirsa dimanapun berada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya Hanani Hayatul Hasanah izinkan untuk memaparkan sepatah dua patah kata yang akan saya patah-patahkan menjadi beberapa patah kata mengenai pentingnya menebarkan cahaya Islam di era digital. Di tengah derasnya arus perubahan zaman, dari pergeseran budaya hingga kecanggihan teknologi digital, umat Islam dihadapkan pada tantangan yang tidak ringan. Maka disinilah pentingnya bagi kita semua untuk menebarkan cahaya Islam. Bukan dengan cara kekerasan, bukan dengan cara kebencian, tetapi dengan cara membimbing nurani, merawat harmoni, juga menguatkan jiwa. Maka dari itu, ada beberapa poin penting yang harus saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Pertama, mewujudkan harmoni tanpa kompromi akidah. Agama Islam adalah agama yang menjunjung tinggi sikap toleransi. Sikap toleransi dalam Islam adalah sikap menghormati keyakinan orang lain, bukan mencampur adukan akidah. Kita boleh hidup rukun dengan pemeluk agama lain. Kita boleh hidup berdamai dengan agama lain. Kita boleh berbaur dengan pemeluk agama lain, tetapi kita harus tetap menjaga kemurnian tauhid kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun ia berdampingan hidup bersama Yahudi dan Nasrani, tetapi beliau tidak pernah sama sekali melemahkan akidahnya. Di sini pentingnya bagi kita semua bahwa sahnya sikap toleransi bukan berarti relativisme dalam akidah. Bahkan Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 256 yang berbunyi artinya, tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam, sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Yang kedua yaitu memuliakan peran tanpa merusak fitrah. Sejak awal Islam telah mengangkat harkat martabat perempuan. Salah satu tantangan di zaman ini yaitu tuntutan kesetaraan gender yang kadang disalahartikan. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahirrahmanirrahim.
أحدا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة, yang artinya barang siapa yang mengerjakan kebajikan baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, kesetaraan gender dalam Islam bukan berarti identik dalam segala hal, tetapi keadilan dalam peran dan hak. Laki-laki dan perempuan sama dalam nilai kemanusiaan dan pahala amal, namun berbeda dalam tanggung jawab sesuai fitrahnya masing-masing. Para sahabat dai perlu kalian ketahui bahwasanya peran seorang perempuan dapat menjadi ilmuwan, dapat menjadi pemimpin, dapat menjadi generasi pendidik. Tetapi nyatanya dalam Islam sangatlah memuliakan perannya dengan adab dan syariat. Yang poin terakhir yaitu ketahanan mental dan spiritual di era digital. Timbul pertanyaan di dalam benak pikiran kita, bagaimana kita sebagai generasi muda, harapan bangsa, juga harapan mertua dalam menghadapi dampak negatif kerapuhan mental dan kekeringan spiritual di era digital ini, agar kita dapat terhindar dari penyalahgunaan teknologi dan lain sebagainya. Sebagai jawabannya, Imam Syahid Al-Qutub dalam kitabnya At-Tarahayatu fil Islam memberikan solusi kepada kita semua dengan cara tarbiyatu fardiyah. Kita sebagai generasi muda harus memiliki semangat belajar dalam mencari ilmu. Bagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Thalabu ilmi faridatu ala kulli muslimin wal muslimat." Mencari ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap kaum laki-laki dan kaum perempuan. Maka dari itu, generasi muda, marilah kita tingkatkan nilai semangat kita dalam mencari ilmu dimanapun kalian berada. Bukan hanya mencari ilmu, tetapi poin yang paling penting, solusi yang paling terpenting dalam menjaga ketahanan mental, yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman mengingatkan kita dalam Al-Qur'annya, surah Ar-Ra'd ayat 28, yang artinya, ingatlah hanya kepada Allah lah hati kalian menjadi tenteram. Dengan cara berzikir, dengan cara sholat, dengan cara bersedekah, berpuasa, membaca Al-Quran, bahkan menjaga adab digital, itu adalah suatu pelajaran, itu adalah suatu jihad modern kita. Sebab sejatinya jiwa yang kuat adalah jiwa yang tidak pernah goyah walau dunia berguncang. Marilah kita jadikan media digital bukan sebagai racun, tetapi sebagai ladang dakwah dan kebaikan. Jadilah generasi B3, yaitu berilmu, beradab, dan bertakwa. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, marilah kita jadikan cahaya Islam sebagai penerang gelapnya di zaman ini. Kita bimbing nurani dengan ilmu dan keimanan. Kita rawat harmoni dengan cara menjaga toleransi yang benar. Dan kita kuatkan jiwa dengan cara, dan kita kuatkan jiwa agar tidak goyah di era digital ini. Semoga kita termasuk orang-orang yang menebarkan cahaya Islam pada zaman ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mungkin
Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Jalan-jalan ke Surabaya, tidak lupa membeli makanan. Demikianlah ceramah saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiqil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.